Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan NIM akhir 034, Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 9 Statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial Statistika 2, modul 4 tentang Analysis of Variance atau ANOVA dengan menggunakan software RStudio. Baik, di sini terdapat soal untuk shift 2, yaitu yang pertama, PT Osik Jaya merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap shift produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat per unit sebagai berikut. Jadi di sini terdapat tabel yang berisi jumlah produk cacat dari masing-masing shift dari shift 1 sampai shift 4 selama 5 hari. Nah, berdasarkan informasi tersebut, di sini kita diminta untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift produksi dengan menggunakan ANOVA satu arah dan taraf signifikansinya atau alfanya itu 0,05. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal nomor satu ini, kita harus memindahkan data yang ada pada soal, yaitu pada tabel ini, ke Excel, karena nantinya data di Excel ini akan dipakai di RStudio. Nah, di sini kita sudah memindahkan data yang ada pada soal ke dalam tabel di Excel. Selanjutnya, di sini kita harus menyimpan file Excel ini di folder yang sama dengan folder RStudio nantinya, agar data Excel ini bisa di-running di RStudio. Di sini kita disimpan di folder Statistika 2. Jika sudah, langsung saja kita buka RStudionya. Nah, ini untuk tampilan awal dari software RStudionya. Di sini kita pilih file pada bagian atas, lalu kita klik New Project. Di sini kita pilih yang Existing Directory. Maka di sini akan ditampilkan untuk file RStudio ini nantinya akan disimpan di folder mana. Nah, kita harus menyimpan file RStudio ini di folder yang sama dengan file Excel yang berisi data tadi, yaitu di folder Statistika 2. Agar nantinya data tersebut itu bisa di-running dan bisa digunakan di RStudio. Nah, jika sudah, kita langsung saja klik Create Project. Nah, maka tampilan dari RStudionya ini akan seperti awal lagi. Nah, untuk dapat menuliskan codingannya, di sini kita klik Add Script yang bagian atas. Maka di sini kita sudah bisa langsung input kode programnya. Nah, sebelum kita input sintaknya, di sini kita akan mendefinisikan pengujian hipotesisnya dari soal nomor satu ini, di mana H0 berarti rata-rata shift 1 sama dengan rata-rata shift 2 sama dengan rata-rata shift 3 sama dengan rata-rata shift 4, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat antar shift produksi. Sementara H1 atau hipotesis alternatifnya itu setidaknya terdapat satu rata-rata jumlah produk cacat yang berbeda antar shift produksi. Jadi terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat antar shift produksi. Maka langsung saja kita selesaikan di RStudio. Nah, pertama kita akan menginstal package Read Excel dan juga package CAR. Nah, untuk package Read Excel ini digunakan untuk membaca data dari file Excel. Selanjutnya, kita menginstal package CAR yang dimana package ini digunakan untuk analisis regresi dan pengujian asumsi statistik, khususnya pada ANOVA. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan package yang dimana fungsinya ini adalah untuk memanggil package yang sudah kita install dengan sintaks sebagai berikut. Nah, untuk library Read Excel ini digunakan untuk memanggil dan mengaktifkan package Read Excel agar fungsi-fungsinya dapat digunakan pada saat running RStudio. Dan juga library car ini digunakan untuk memanggil dan mengaktifkan package car sehingga fungsi analisis statistik di dalam package tersebut dapat digunakan. Nah, jika sudah menginstal dan mengaktifkan package-nya, di sini kita akan menyelesaikan soal nomor satu, di mana untuk langkah pertamanya kita akan menginput data Excel-nya dengan sintak berikut. Nah, sintak ini tuh digunakan untuk membaca file Excel, yaitu Tuming Modul 4 statis pada sheet pertama, kemudian menyimpannya ke variabel soal satu. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependen dengan sintak berikut. Nah, sintak ini
Digunakan untuk mengubah variabel shift produksi menjadi tipe data faktor atau kategori, karena digunakan sebagai variabel independen atau bebas pada ANOVA. Nah, untuk sintak yang jumlah produk cacat ini, itu digunakan untuk mengubah variabel jumlah produk cacat menjadi tipe numerik agar dapat dianalisis secara statistik sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Jadi untuk soal nomor satu ini, variabel independennya atau faktor yang mempengaruhinya yaitu shift produksi, sedangkan variabel dependennya atau yang dipengaruhinya itu jumlah produk cacat. Karena jumlah produk cacat ini dipengaruhi oleh shift produksi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas varians dengan menggunakan Levenet test. Sintaknya yaitu berikut. Di mana jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka varians data antar kelompok shift produksi bersifat homogen atau sama. Lalu kita akan melakukan uji normalitas dengan sintak berikut. Di mana jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu, sintaks Shapiro test ini itu digunakan untuk menguji apakah data jumlah produk cacat berdistribusi normal dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kenapa kita gunakan metode Shapiro-Wilk ini? Karena metode ini cocok untuk jumlah sampel kecil hingga sedang dan salah satu uji normalitas yang paling akurat dan sering digunakan sebelum analisis parametrik seperti ANOVA. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menyusun model ANOVA satu arah dengan sintak berikut. Di sini kita gunakan ANOVA satu arah karena hanya ada satu faktor, yaitu shift produksi yang diuji pengaruhnya terhadap satu variabel hasil, yaitu jumlah cacat produk. Nah, lalu sintak model ini digunakan untuk membuat model regresi linear untuk menganalisis pengaruh si produksi terhadap jumlah produk cacat. Dan sintak ANOVA model ini itu digunakan untuk menampilkan hasil analisis ANOVA satu arah dari model yang telah dibuat. Jika sudah, kita bisa langsung select semuanya dan kita klik Run. Nah, sehingga diperoleh hasilnya bahwa Levenetes-nya untuk variabel jumlah produk cacat berdasarkan shift produksi menunjukkan nilai p-value sebesar 0,9388. Nah, karena nilai p-value-nya ini yaitu 0,9388 lebih besar daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antar kelompok shift produksi. Nah, dengan demikian, varians data jumlah produk cacat pada setiap shift produksi itu bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas varians pada ANOVA terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya, hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai p-value sebesar 0,314 yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data jumlah produk cacat berdistribusi normal dan memenuhi asumsi kenormalan ANOVA. Dan berdasarkan hasil ANOVA satu arah diperoleh nilai F hitung sebesar 31,65 dengan p-value sebesar 5,83 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat yang signifikan antar shift produksi. Dengan demikian, shift produksi berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produk cacat yang dihasilkan. Nah, baik kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, untuk soal nomor 2 ini yaitu PT Evalion Pack merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Nah, manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat dalam unit.
Nah, jadi di sini terdapat tabel yang berisi informasi data tiga jenis material dengan suhu yang berbeda, yaitu 180, 200, sampai 220 derajat Celcius. Nah, berdasarkan informasi tersebut, di sini kita diminta untuk menentukan bagaimana efek utama dan interaksi antar variabel dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah dengan tingkat signifikansinya yaitu 5% atau alfanya 0,05. Nah, sama seperti soal nomor satu tadi, kita harus memindahkan data yang ada pada soal ini, pada tabel ini, ke Excel untuk nantinya digunakan dalam RStudio. Nah, di sini kita pindahkan data yang ada pada soal di nomor 2 tadi ke dalam Excel yang sama dengan nomor satu tapi di sheet 2. Nah, jika sudah, tentunya kita juga harus menyimpan file Excel ini di folder yang sama dengan di RStudio, yaitu di folder Statistika 2. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal nomor 2 ini dengan RStudio, kita harus mendefinisikan pengujian hipotesisnya dulu. Di mana yang pertama untuk efek utama jenis material, untuk hipotesis nolnya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap jumlah produk cacat. Sementara hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap jumlah produk cacat. Untuk hipotesis yang kedua terkait efek utama suhu cetakan, untuk hipotesis nolnya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat. Sementara untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat. Nah, sementara untuk hipotesis yang ketiga terkait interaksi jenis material dan suhu cetakan, untuk hipotesis nolnya itu tidak terdapat interaksi yang signifikan antar jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat. Sementara untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu terdapat interaksi yang signifikan antar jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat. Baik, langsung kita selesaikan soal nomor 2 ini di RStudio. Nah, karena kan tadi di awal kita sudah menginstal dan mengaktifkan package Read Excel dan CAR. Jadi di sini kita langsung aja untuk tahap pertamanya itu kita akan menginput data Excel yang berisi data informasi pada soal dengan sintak berikut. Yang dimana fungsinya adalah untuk membaca data pada sheet kedua dari file Excel Tuming Modul 4 statis, kemudian menyimpannya ke variabel soal 2. Lalu kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependen dengan sintak berikut. Nah, untuk soal nomor 2 ini, terdapat dua faktor yang mempengaruhi variabel dependennya atau variabel terikatnya, yaitu jenis material, di mana sintaknya itu ini, yang fungsinya adalah untuk mengubah variabel jenis material menjadi tipe faktor atau kategori, karena digunakan sebagai variabel independen pada ANOVA dua arah. Lalu terdapat juga variabel suhu cetakan dengan sintak ini yang fungsinya adalah untuk mengubah variabel suhu cetakan menjadi tipe faktor agar dapat dianalisis sebagai variabel independen. Dan juga terdapat jumlah produk cacat yang sintaknya ini untuk menyimpan data jumlah produk cacat sebagai variabel dependen yang akan dianalisis. Jadi terdapat dua variabel independen yaitu jenis material dan suhu cetakan dan satu variabel dependen yaitu jumlah produk cacat sehingga nomor dua ini termasuk ke dalam ANOVA dua arah. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Levenet test untuk homogen dengan sintak berikut. Di mana jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Lalu sintak Levenet test ini itu digunakan untuk menguji apakah varians data jumlah produk cacat pada kombinasi jenis material dan suhu cetakan bersifat homogen. Dengan simbol bintang ini, itu menunjukkan pengujian efek utama dan interaksi kedua faktor. Selanjutnya adalah uji normalitas dengan sintak berikut. Di mana jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Di sini kita juga gunakan sintaks Shapiro test, yang dimana
digunakan untuk menguji apakah data jumlah produk cacat berdistribusi normal dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk test. Nah, untuk tahap terakhirnya, di sini kita akan menyusun model ANOVA dengan sintak berikut. Nah, sintak model ini digunakan untuk membuat model regresi linear untuk menganalisis pengaruh jenis material, suhu cetakan, dan interaksi keduanya terhadap jumlah produk cacat. Dan sintak ANOVA model ini digunakan untuk menampilkan hasil analisis of variance dua arah berdasarkan model yang telah dibuat. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung klik Run. Sehingga diperoleh hasil FNETES untuk variabel jumlah produk cacat berdasarkan kombinasi jenis material dan suhu cetakan menunjukkan nilai p-value sebesar 1. Karena nilai p-value-nya ini 1, yaitu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antar kelompok kombinasi jenis material dan suhu cetakan. Dengan demikian, varians data jumlah produk cacat bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas varians pada analisis ANOVA dua arah terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai p-value sebesar 0,8914, yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data jumlah produk cacat berdistribusi normal dan memenuhi asumsi kenormalan pada ANOVA dua arah. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan ANOVA dua arah diperoleh bahwa yang pertama, berdasarkan pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai p-value sebesar 5,12 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, karena nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti jenis material memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produk cacat. Yang kedua, terkait suhu, berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh nilai p-value sebesar 5,12 dikali 10 pangkat minus 7. Karena nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti suhu cetakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produk cacat. Dan hipotesis yang ketiga terkait interaksi jenis material dan suhu cetakan, berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai p-value sebesar 1. Karena nilai p-value ini lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang berarti tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat. Nah, baik teman-teman, itu dia penjelasan dari saya terkait tugas mingguan Statistika 2 Modul 4 tentang Analysis of Variance atau ANOVA. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.